فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahli ikhwah, Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengulas hadis terakhir yang menjelaskan tentang Al-Haud, karena ada kekeliruan pemahaman, kok sudah masuk surga keluar lagi. Kita ulang menterjemahkan hadis supaya bisa kita fahami, supaya tidak gagal faham. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri. Setelah itu beliau mengangkat kepala dengan tersenyum, lalu kami bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Baru saja satu surah diturunkan kepadaku." Lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus. Al-Kautsar ayat 1-3. Setelah itu beliau bertanya, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Ia adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Di sana terdapat banyak sekali kebaikan. Ia adalah telaga yang didatangi umatku pada hari kiamat. Gelas-gelasnya sejumlah bintang. Kemudian seorang hamba di antara mereka dihalau. Lalu aku berkata, ia adalah umatku. Lalu dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu." Begitu bunyi terjemahan hadisnya. Lalu kita perhatikan redaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ketika ditanyakan kepada sahabat, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Beliau menjawab, beliau bersabda, "Ia adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Di sana terdapat banyak sekali kebaikan." Sampai di situ. Itu yang dikatakan Al-Kautsar. Jangan lupa di hadis sebelumnya
Al-Kautsar itu dialirkan ke telaga Nabi yang ada di luar surga. Al-Kautsar di dalam surga, tapi Al-Kautsar itu dialirkan airnya ke luar surga ke telaga Nabi. Nah, ini maka dikatakan ia adalah telaga yang didatangi umatku pada hari kiamat. Yang didatangi ini bukan Al-Kautsar. Yang didatangi ini adalah telaga Nabi di hari kiamat, bukan Al-Kautsar. Tapi air dari Al-Kautsar yang dialirkan. Nah, ini supaya kita bisa membedakan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, ia didatangi oleh umatku pada hari kiamat, gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit, kemudian seorang hamba di antara mereka dihalau, yang dihalau di telaga Nabi di luar surga, bukan di Al-Kautsar, tapi mau meminum air dalam surga yang airnya dialirkan dari Al-Kautsar. Jadi yang dihalau ini bukan yang di dalam surga, tapi sebelum masuk surga. Nah, bisa difahami ya. Nah, ini untuk meluruskan pemahaman yang mungkin kurang bisa kita fahami. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Yang kedua kemarin telaga, yang ketiga mizan. Mizan itu adalah timbangan. Ya. Mizan itu adalah timbangan. Jadi di akhirat nanti kita juga ditimbang. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah orangnya yang ditimbang, amalnya kah yang ditimbang, atau lembaran-lembaran catatannya kah yang ditimbang? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sekarang kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil-dalil dari Al-Quran itu banyak sebenarnya, tapi di kitab kita ini diturunkan hanya 4. Al-A'raf surah 7 ayat 8 dan 9, Al-Anbiya surah 21 ayat 47, Al-Mu'minun surah 23 bukan 22 ya, ayat 102 dan 103, Al-Qari'ah surah 101 ayat 6 sampai 11. Sekarang kita ke Al-A'raf dulu. Ya. Ke Al-A'raf dulu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Timbangan pada hari itu, kata Allah, maksudnya pada hari kiamat, menjadi ukuran kebenaran. Maka dari itu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Maksudnya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Lebih berat pahalanya daripada dosanya. Itulah orang yang beruntung, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa man khaffat mawazinuhu. Nah, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mawazinnya, mawazin adalah timbangan. Ya. Yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya. Ayat-ayat konstitusi dibela-belain setengah mati.
Tapi ayat-ayat ilahi dibelakangi. Ya, ini orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Mereka lebih taat kepada ayat-ayat konstitusi daripada ayat-ayat ilahi. Al-A'raf surah 7 ayat 8 dan 9. Sekarang kita ke Al-Anbiya. Al-Anbiya surah 21 ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, kata Allah. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Nggak ada itu cerita salah input, ya. Seperti timbangan di dunia yang kurang beberapa ons, nggak ada seperti itu. Timbangan itu tepat. Maka tidak ada seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Nah, kalau di dunia banyak konsumen yang dirugikan karena sekilo itu kurang beberapa ons. Sekalipun hanya sebesar biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami membuat perhitungannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Mu'minun surah 23 bukan 22, ya. Surah 23 bukan 22, kita betulkan. Al-Mu'minun surah 23 ayat 102 dan 103. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuh, siapa yang ringan mawazin timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Lalu yang keempat, Al-Qari'ah surah 101 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, fa amma man thaqulat mawazinuh, ayat 7, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kesenangan yang memuaskan. Ayat 8, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan mawazin kebaikannya, timbangan kebaikannya, ayat 9, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ayat 10, wa ma adraka ma hiya, tahukah anda apakah itu neraka hawiyah? Ayat 11, narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas, api yang menyala-nyala. Itu dalil-dalil dari qala Allah Al-Quran tentang timbangan di hari kiamat. Sekarang kita lihat dalil-dalil dari as-sunnah, dari qala Rasul, dari hadis-hadis yang sahih. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Syaikhan. Syaikhan artinya dua orang syekh, maksudnya Syekh Al-Bukhari dan Syekh Muslim, ya. Jadi kalau kita menemukan dalam hadis
Rawahu syaikhan, diriwayatkan dua orang syekh yang dimaksud adalah Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisanin thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat ringan di lidah. Artinya nggak susah-susah banget mengucapkannya dua kalimat ini. Tetapi sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat. Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, maka sekalian kita ke subjudul nomor C, pemberat timbangan kebaikan pertama, yang kedua subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, itu hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibnu Hibban. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang Nabi Musa. Qala Musa, Nabi Musa pernah berkata, kata beliau, ya Rabb, ya, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa berdoa kepadamu. Ya, jadi sesuatu yang serbaguna, bisa untuk doa, bisa untuk zikir. Qal, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya Musa. Kalau itu yang kau minta, hai Musa, katakanlah, ucapkanlah. Apa yang mau diucapkan? La ilaha illallah. Ya. Nah, ini pemberat timbangan yang pertama, kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah, atau kita menyebutnya kalimah tahlil. Nah, jadi terjawablah sudah, tidak ada umat Islam yang anti tahlil. Ya, ada tudingan-tudingan miring di luar sana, ya, at-taqwa itu anti tahlil. Kenapa? Tidak kedengaran di speakernya at-taqwa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka at-taqwa dituding anti tahlil. Yang benar, tidak ada kaum muslimin yang anti tahlil, termasuk jamaah Masjid At-Taqwa. Orang At-Taqwa juga bertahlil, cuman cara bertahlilnya tidak sama dengan penjenengan. Kalau penjenengan tahlilnya membentak-bentak Allah, ya. Kalau jamaah At-Taqwa bertahlilnya sunyi, senyap. Karena tahlil bagian daripada zikir, sedangkan zikir bisirri, dengan berbisik, wadunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Buka Al-A'raf surah 7 ayat 205. Jadi demikian. Jadi cara bertahlil yang berbeda. Nah, dan yang kedua, untuk apa bertahlil? Ini juga beda. Rasulullah mengajarkan bertahlil untuk diri sendiri, bukan untuk dikirim-kirim.
Ini yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bacaan orang yang hidup tidak sampai kepada orang mati. Nah, maka kita tidak mengirim tahlil kepada orang mati, kita bertahlil untuk diri kita sendiri. Untuk orang mati apa yang kita berikan? Hanya doa. Nah, ini ada di antara saudara kita jamaah aktif kajian At-Taqwa, Pak Karsono, sudah dijemput oleh malaikat maut. Maka kita tidak tahlilkan beliau, kita doakan beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kita sama-sama mendoakan, tapi kita tidak doa bersama, kita doa masing-masing. Saya kan nggak hafal, Ustaz. Ya, kalau nggak hafal boleh dengan bahasa utan panjang. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, kasihi dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah, jaga dia dari azab kubur dan azab neraka ya Allah. Boleh. Ya, jadi orang mati itu didoakan, bukan dikirim tahlil. Jadi tahlil masyru'ah, disyariatkan. Ini pemberat timbangan. La ilaha illallah. Kita kembali kepada hadis. Ucapkanlah hai Musa, la ilaha illallah. Qal, Nabi Musa berkata lagi, ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadha. Kalau itu mah semua umatmu mengucapkan itu. Saya ini kan Nabi, kasih yang VIP dikit nape? Bahasa Betawinya begitu. Ya, kasih yang spesial gitu. Kalau cuma la ilaha illallah, semua umatmu mengucapkan itu. Kata Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini yang dikatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak respect. Awalnya Nabi Musa juga nggak tahu dengan la ilaha illallah. Qala, lalu Allah menerangkan tentang tahlil, tentang la ilaha illallah. Ya. Lau anna samawati sab'a wa amirahun ghairi wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa, dengerin ya, dengerin yang baik. Kalaulah 7 lapis langit, ya, wa amirahunna, dan penghuninya ghairi, selain daripadaku. Nah, ini menunjukkan Allah itu di langit ya. Ini menunjukkan Allah itu di langit, di atas arasy, bukan di mana-mana. Perhatikan redaksi Nabi. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, kalaulah 7 lapis langit berikut penghuninya selain padaku, lalu ditambah dengan wal ardina sab'a fi kafatin, dan 7 lapis bumi, ya, diletakkan dalam 1 daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kafatin, dan la ilaha illallah di salah 1 daun timbangan. Malat bihinna la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih berat daripada la ilaha illallah. Lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berapa beratnya langit? Pernah menggendong langit? Berapa beratnya bumi? Pernah menggendong bumi? Kita digendong bumi. Ah, bayangkan. Nah, ini aset termahal bagi kita kaum muslimin adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Jaga baik-baik. Jangan gadaikan hanya dengan sekotak besek. Sangat berharga la ilaha illallah itu. Ya. Ini hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dan Ahmad.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan kullu sijilin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadha syai'an adzalamaka katabati hafizun fayaqul la ya rab fayaqul afala udzu fayaqul la ya rab fayaqul bala innalaka indana hasanatan fa innahu la zulma alaikal yawm fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqul uhdur waznak fayaqul ya rab ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilat faqal innaka la tuzlamu qal fatuda'u sijilatu fi kafatin wal bitaqatu fi kafatin fatashat sijilatu wa thaqulat bitaqatu fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mau membebaskan seseorang di antara umatku di hadapan seluruh makhluknya. Ya. Jadi Allah mau mempertontonkan di depan makhluknya, mau membebaskan seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Tidak disebutkan oleh Nabi. Bagaimana kronologisnya? Ya. Kemudian 99 catatan dosa dibuka. Ternyata orang ini banyak dosa. 99 catatan dosa. Setiap catatan itu, setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Subhanallah. Buku catatan kita berapa lebarnya? Enggak sampai 1 meter kan? Ini kertas catatannya seluas mata memandang kali 99 lembar. Banyak juga dosa orang ini. Setelah itu Allah bertanya, adakah sedikit yang kau ingkari? Apakah enggak setuju dengan kenyataan ini? Apakah kau mengira para malaikatku mencatat amalmu, menzolimimu, salah input kek? Karena yang ada ketika itu hanya kejujuran. Orang itu menjawab, la ya Rab. Tidak, saya tidak curiga. Saya percaya itu benar, kata seorang hamba ini. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kau memiliki uzur atau kebaikan untuk penebus kesalahanmu ini? Orang itu terdiam dan menjawab, la ya Rab, tidak. Saya tidak merasa punya kebaikan. Saya tidak punya satu pahala, dosa saya yang banyak. Allah berfirman, kau punya satu kebaikan di sisi kami. Dan pada hari ini kau tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikeluarkanlah sebuah bitaqah. Bitaqah ini sebagian ulama mengatakan selembar kartu, sebagian ulama mengatakan selembar kertas yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu isi daripada kertas atau kartu itu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah memerintahkan, berikanlah padanya ya bitaqah itu. Lalu orang itu bertanya, ya Rab, apa pula hubungannya bitaqah ini dengan 99 lembar catatan dosa yang satunya seluas mata memandang? Lalu Allah berfirman, kau tidak akan dizalimi. Kemudian catatan-catatan buruk,
Catatan-catatan dosa itu diletakkan di salah satu daun timbangan. 9 lembar catatan dosa, yang satunya seluas mata memandang, ditaruh di salah satu daun timbangan. Jangan tanya berapa itu besarnya daun timbangan. Ini alam gaib, kita nggak tahu. Lalu kemudian catatan itu diletakkan pula bitaqah yang bertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian catatan-catatan itu naik cumplang, Ternyata la ilaha illallah lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke nomor 1. Kalimat tauhid ini pemberat timbangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau tidak pakai asyhadu la ilaha illallah, seperti permintaan Nabi Musa tadi. Ini sudah 3 hadisnya, sudah 3 hadisnya. Hadis yang keempat, hadis yang keempat dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tapi jangan dilihat dalam Sahih Bukhari, nggak ketemu. Adanya di Adabul Mufrad. Kitab Imam Al-Bukhari itu ada 2. Pertama Sahih Bukhari, kedua Adabul Mufrad. Nah, lihat di Adabul Mufrad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tidak ada satu pun yang lebih baik, yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi kalau Nabi mengatakan tiada satu pun yang lebih berat, maksudnya bukan begitu. Ini menunjukkan sangat berat. Kalau dikatakan tiada satu pun yang lebih berat, tadi kalimat tauhid lebih berat. La ilaha illallah lebih berat. Nah, yang dimaksud tiada satu pun di sini adalah ini menunjukkan sangat beratnya di timbangan akhlak yang baik. Nah, jadi kata Nabi, tiada satu pun yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad nomor 270. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Nah, jadi itu 4 hadis yang menjelaskan bahwa kita nanti di hari kiamat akan ditimbang, mengalami penimbangan. Nah, tadi kita sampaikan apa yang ditimbang, kitakah yang ditimbang, apakah amalan kita, apakah lembaran-lembaran catatan. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama karena memang berbeda-beda hadis yang ditemukan. Tadi hadis ditemukan yang ditimbang lembaran catatan dosa. Nah, itu satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna bana Mas'udin tala'a syajaratan. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud memanjat pohon, untuk memetik buah arok, untuk memetik buah arok. Orang-orang merasa aneh ketika melihat kecilnya kedua betis ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini orangnya agak kurusan,
agak kurus, betisnya itu kecil. Orang aneh, ya. Karena biasanya betisnya itu ditutupi dengan gamisnya. Ketika manjat, orang melihat dengan jelas betisnya kecil. Orang aneh. Nah, itu ceritanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian heran pada kecilnya kedua betisnya? Demi Allah, ya, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat dari bukit Uhud dalam timbangan di hari kiamat nanti. Masya Allah, Ibnu Mas'ud bukan sembarangan orang. Kedua betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pergi haji dan umrah, sudah pernah ke Madinah, memang sih gunung Uhud itu tidak seperti gunung gede, tidak seperti gunung Bromo, ya, lebih rendah. Tapi yang jelas gunung Uhud itu jelas lebih tinggi daripada gunung Sahari, ya. Nah, lebih berat betis Ibnu Mas'ud daripada gunung Uhud. Sebaliknya, hadis itu diriwayatkan, ya, seluruh riwayatnya sahih, ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Innahu la ya'ti rajulul azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Pada hari kiamat ada seorang yang gemuk, orangnya subur, ya. Di hari kiamat nanti ada seorang yang gemuk didatangkan, kemudian ditimbang, ternyata kegemukannya itu tidak menandingi beratnya sayap nyamuk, ya. Gemuknya badan seseorang tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Berbeda dengan tadi, betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, dari dua hadis ini, ulama mengatakan yang ditimbang adalah orangnya, bukan amalnya. Itu. Tapi ini tidak perlu kita pertentangkan, ini perbedaan pemahaman belaka. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, siapkanlah tiga hal ini. Di samping amal ibadah yang lain, yang paling berat di timbangan, pertama kalimat tauhid. La ilaha illallah. Perbanyaklah bertahlil, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tidak usah dihitung-hitung, ya. Karena hitungan paling banyak itu cuman 100 kali, ya. Di zikir pagi dan petang kita disyariatkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini juga sangat berat di timbangan. Nah, maka dari itu, kalau tidak bisa di stop, kurang-kurangilah bernyanyi, kurang-kurangilah bersyair. Kalau bisa stop, ganti dengan zikir, ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Gak usah dihitung-hitung, udah capek lidahnya, ya udah istirahat. Gitu. Masuk waktu, ya. Ya, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
Yang ketiga, pemberat timbangan adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Untuk inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke bumi ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Akhlak kepada Allah, mentauhidkan Allah. Akhlak kepada Rasul, ittiba'ur Rasul. Akhlak kepada manusia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berakhlak kepada lingkungan, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Demo ya demo, tapi jangan halte busway yang dibakar. Jangan main jarah. Kalau demo cukup spanduk dan mikrofon. Tidak bawa pentungan, tidak bawa bom molotov. Ya. Itu membuat kerusakan namanya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Jadi kita disuruh berbuat baik, bukan berbuat binasa. Itu akhlak kepada lingkungan. Kalaulah umat ini ya memperbaiki akhlaknya, maka dunia ini akan aman, akan nyaman kita tempati. Nah, inilah akhlak, bagian daripada pemberat timbangan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pertemuan selanjutnya yang keempat, ya, kita masuk kepada syafaat insyaallah. Ya, ada pertanyaan silahkan seputar timbangan. Ya, silakan. Ya, yang ditimbang itu semua manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi semua manusia itu akan ditimbang. Ya. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Cuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan fasilitas. Di antara fasilitasnya adalah syafaat. Nanti kita bicarakan insyaallah. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Kalimat syahadat itu ada dua macam, yang satu Allah ilaha illallah, satu anak Muhammad Rasulullah, sama yang tadi itu. Ya. Mana yang lebih utama? Ya, betul sekali. Syahadat kita ada dua macam. Ya. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua-duanya benar, dua-duanya betul, dua-duanya baik. Jadi lebih utama kita pergantikan, ya, atau kita baca dua-duanya. Karena kita susah membedakan mana yang lebih baik. Dua-duanya sama-sama baik. Allahu a'lam. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.